Saya nggak membenci Pak Jokowi karena beliau ada produk lokal, bukan produk asing, walaupun produk gagal. Produk dalam negeri, gaungkan. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Oke, jadi kita masuk di dalam kekacauan komunikasi massa. Kalau presiden memilih diksi dan diksi itu bersih, maka nggak perlu ada semacam upaya dari saudara Arya Bima untuk menghalangi orang berpikir bahwa presiden memang hendak membenci produk luar negeri. Jadi sekali lagi, yang dipamerkan sebetulnya adalah cara presiden isu itu. Kan kalau kita otaknya agak bagus itu, bangga itu lawannya bukan benci. Jadi banggakan produk luar negeri, itu satu arah. Nanti orang nilai di etalase Plaza Indonesia ada mobil merek luar negeri dijual, sampingnya ada mobil merek Indonesia namanya SMK. Lalu orang nanti milih. Orang bangga membeli SMK walaupun itu fiktif. Yang penting itu adalah produk dalam negeri itu. Bukan dengan mengatakan SMK di depan, mobil asing, brand asing itu disimpan di gudang belakang itu sehingga nggak kelihatan. Itu artinya dungu namanya tuh. Kan mestinya orang memilih karena rasionalitas bahwa ini lebih efektif. Jadi terlihat bahwa untuk membela diri pun udah nggak punya kalimat. Saudara Bima Arya itu kehilangan kemampuan untuk bersabar mencarikan kalimat itu. Jadi dia langsung gaspol. Padahal sebetulnya yang dimaksud adalah biarkan persaingan itu hadir di dalam showcase, etalase, sehingga orang pilih. Karena itu intinya maksimalkan produk kualitas dalam negeri supaya kebanggaan itu ada pada dalam negeri, bukan dengan menyingkirkan luar negeri. Itu namanya barrier to entry dan itu berbahaya di dalam semangat perdagangan bebas. Apa Indonesia mau autarki? Hanya karena kedunguan istilah membenci. Bagaimana mungkin ada istilah membenci? Kan timbul, bahkan Gandhi memakai istilah ahimsa dalam upaya untuk melindungi dalam negeri. Permintaannya jangan membeli barang Inggris, bukan membenci barang Inggris. Jadi Gandhi aja paham itu. Jadi Pak Jokowi mungkin perlu diberikan buku ahimsa atau satyagraha oleh saudara Bima Arya. Tolong carikan PDF-nya, sekaligus buatkan terjemahan atau ringkasan. Oke, kalau kita lihat pernyataan presiden, saya mencoba menyaksikannya, ia tidak berbicara dengan membaca teks. Artinya itu sangat spontan. Ya, justru karena yang spontan itu justru yang benar kan. Sesuatu yang spontan itu reaksi otak itu tidak bisa ditunda dalam bukti. Itu yang namanya spontan. Tapi tadi Bima Arya menyatakan bahwa saya membenci Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi produk asing sehingga harus saya benci? Kan enggak kan. Pak Jokowi kan produk lokal, walaupun produk gagal. Jadi buat apa dihubungkan dengan kebencian pada seseorang? Ini soal diksi yang dipakai itu, yaitu bahwa kata benci itu keluar dari kepala Pak Jokowi, lalu orang tafsirkan. Kalau benci oke, konsisten. Sekarang saya tanya misalnya, apakah unicorn itu adalah asing atau lokal? Bukan kan Pak Jokowi yang mempromosikan unicorn itu, startup itu. Jadi kita hanya ingin memperlihatkan pada publik bahwa presiden itu akhirnya membenarkan tesis dari Lloyd tentang man of contradiction. Jadi saya hanya mengikuti jalan pikiran publik dan saya rumuskan itu. Sekali lagi, ada kontradiksi Pak Jokowi karena beliau ada kontradiksi. Yang kontradiksi juga pikiran Bima Arya itu. Saya nggak membenci Pak Jokowi karena beliau ada produk lokal, bukan produk asing, walaupun produk gagal. Rocky Gerung itu juga produk gagal loh. Rocky Gerung itu adalah intelektual gagal. Maaf ya, saya tidak suka Anda mengatakan demikian pada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Sorry, I'm very sad to see you like that.
Oke, saya terangkan pertanyaan Rosi. Tolong hormati, presiden itu institusi loh. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi rakyat Indonesia dan dia dipilih. Tolong hormatin itu. Kalau kita ingin agar supaya produk dalam itu tumbuh kualitasnya, maka kompetisi satu-satunya jalan. Jadi berkompetisilah, bukan membenci. Taruh di Plaza Senayan itu 2 produk di dalam showcase yang sama. Lalu terangkan di situ. Karena kalau produk luar negeri tidak ditaruh di situ, nggak ada orang pergi ke Plaza Senayan karena itu penarik. Nah di sampingnya ada pembanding. Begitu kan caranya. Ini soal marketing aja. Jadi memilih kata benci dari bawah sadarnya itu artinya tidak ada aturan berpikir tentang ini perdagangan, kompetisi. Ngapain membenci produk? Perbaiki kualitas dalam negeri. Itu cara berpikir. Jadi psikologi itu yang saya terangkan. Jadi sekali lagi, udahlah itu saya bisa terangkan panjang lebar, tetapi poinnya rakyat akhirnya menemukan fakta baru bahwa presiden selalu adalah man of contradiction. Unicorn adalah produk luar negeri. Berapa banyak anggota DPR termasuk Bima Arya yang pakai jas yang bukan handmade gitu, yang harus beli itu di Plaza Senayan. Jadi nanti kalau merek-merek itu ada ditaruh di gudang belakang, itu anggota DPR kebingungan untuk nyari jas, padahal dia mesti bertemu dengan presiden yang jas yang branded. Itu soalnya. Coba saya masukkan ini di dalam metode berpikir yang agak komprehensif. Kita hidup di dalam global supply chains. Jadi kalau kita mau pretel yang mana yang lokal, yang mana yang global. Victoria's Secret, produk yang romantis itu merek Inggris, diproduksi di Israel, dijual di pasar Cipulir. Bagaimana kita tahu yang mana yang bagian lokalnya, yang mana yang bagian globalnya? Ada di dalam dunia yang terikat di dalam rantai perdagangan global. Komponen-komponen itu nggak mungkin Anda tentukan lokal apa enggak. Kalau gitu Anda stop untuk produksi nanti baterai lithium, nikel untuk supply mobil listrik yang ada di India, Tesla itu tuh. Karena itu artinya kita mendukung produk mobil asing tuh. Saya nggak mau ulang-ulang lagi kan. Kalau itu keluar dari dalam pikirannya juga nggak ada soal. Yang penting udah nggak apa-apa kan presiden punya sikap membenci yang asing itu. Lalu kita tagih konsistensinya itu kan gampang aja. Tapi kalau cuma soal narasi, pilihan benci itu bukan padanan dengan bangga tuh, bangga lalu membenci. Orang bangga itu karena dia bikin perbandingan itu, dan perbandingan itu hasil rasional dari kualitas kan. Itu simpel aja. Poin saya dari tadi, ini setelah presiden bicara jadi heboh, maka Rosi anggap ini ada sesuatu yang harus diucapkan dari berbagai sudut pandang. Nah, poin saya yang saya terangkan dari tadi, kenapa kehebohan itu memerlukan pembelaan berlebih itu? Kan artinya ada kekacauan komunikasi itu kan. Jadi Enggak, saya nggak setuju ini. Ini ada soal kalau nggak setuju. Kan kalau dia komunikasinya bagus, kata benci itu pasti diterima dengan lapang dada. Tapi orang akhirnya berpikir, jangan-jangan memang presiden juga adalah produk asing, sehingga orang harus membenci. Yang selama diasosiasikan dengan asing segala macam itu.